Kalau kita mau selamat, dakwah yang selamat itu adalah dakwah fardhiyah. Dakwah ini harus ada asarnya, harus ada bekasnya. Dakwah, jika kita merasa lebih mulia dari orang yang hadir, maka tidak akan sampai ilmunya Nabi Muhammad. Adapun seseorang yang berdakwah, ini memiliki dua. Yang pertama adalah fardhiyah, yaitu jika dia sendirian. Dakwah sendirian, tanpa ada jamaah, tanpa ada pengikut, tanpa ada teman. Yang kedua adalah bil jamaah, dakwah tetapi menggunakan fasilitas, dengan mimbar-mimbar, dengan panggung sholawatan. Ini bil jamaah, dakwah menggunakan tim, menggunakan struktur organisasi yang bisa diajak untuk bersama-sama berdakwah. Tapi yang paling afdol, aslam, kalau kita mau selamat, dakwah yang selamat itu adalah dakwah fardhiyah. Apa itu dakwah fardhiyah? Perseorangan. Itu kita lebih selamat, lebih terjamin diterima oleh Allah dan Rasulnya daripada dakwah dengan rame-rame. Sebab dakwah kalau sudah rame-rame ini berpotensi akan sum'ah, berpotensi akan gila popularitas, berpotensi orang tersebut egonya akan naik, rahmatnya akan turun. Kita kalau sudah kumpul dengan ribuan jamaah, ego kita naik. Kita tidak toleransi dengan sekeliling kita, seenaknya sendiri. Ini justru tidak membuat athar yang baik, tidak membuat bekas yang baik. Sebab dakwah ini harus ada atharnya, harus ada bekasnya. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ketika selesai mendengarkan tausiah, mendengarkan ucapan Nabi Muhammad, atharnya itu sampai ke anak cucunya, bekasnya itu sampai ke anak cucunya. Dengan membawa iman, dengan membawa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini halal, Rasulullah mengatakan ini haram, membekas, pulang membawa hukum Allah. Ini dakwah yang benar. Tetapi jika kita tidak mampu bil jamaah, fardhiyah, aslam, selamat kita, lebih aman dari segala perkara-perkara yang membuat kita tidak diterima oleh Allah. Dan adapun jika seseorang berdakwah, jangan sesekali kita menginginkan diri kita untuk dimuliakan oleh orang lain. Ini penyakit mereka yang berdakwah di jalan Allah, minta diistimewakan, minta disambut, minta untuk diperhatikan. Ini bukan jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para pendakwah, sebagaimana yang disampaikan oleh maha guru kita, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, pengalaman ketika beliau hadir di kota Tuban pada beberapa tahun yang silam, tepatnya di depan Masjid Muhdhar ini, beliau berdakwah menggunakan bahasa Arab. Secara mayoritas yang mendengarkan tidak bisa berbahasa Arab, tapi yang hadir semuanya menangis ketika beliau menyampaikan tenang, ketika beliau menyampaikan diam, ketika beliau menyampaikan seolah-olah paham apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Artinya apa? Tidak tahu. Ini praktek di lapangan. Artinya apa yang disampaikan Habib Umar? Tidak tahu. Sebelum diterjemahkan apa? Tidak ada yang paham. Tapi mereka pada nangis. Mereka teringat dosa-dosa. Mereka teringat orang tua mereka. Mereka teringat perkara-perkara wajib yang belum dikerjakan. Subhanallah. Maka beliau pun mengatakan, dakwah
Jika kita merasa lebih mulia dari orang yang hadir, maka tidak akan sampai ilmunya Nabi Muhammad. Jika kita berdakwah, mengucapkan ucapan Rasulullah, mengucapkan hadis, mengucapkan Al-Quran, mengucapkan nasihat-nasihat, tetapi kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang mendengarkan kita, tidak akan sampai ilmunya Rasulullah. Mana mungkin kita ingin mentransfer cahaya Allah. Yang mengajar ingin mentransfer cahaya Allah, ingin mentransfer cahaya Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada ego yang tinggi, di dalam hatinya merasa lebih mulia dari orang yang lain. Mana mungkin cahaya tersebut akan sampai? Tidak mungkin, akan hilang di tengah jalan dan tidak akan bisa diamalkan bagi orang yang mendengarkan ilmu tersebut.